maksimal. Eh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini eh, selaku sebagai isi sambutan saya sekaligus bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pengurus pusat IGI yang dalam hal ini diinisiasi oleh Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan IGI Pusat, yang berharap semua daerah se-Indonesia itu serempak melakukan hal yang sama, melakukan pelatihan dalam rangkaian memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023 ini. Ketika kami di daerah diberikan informasi terkait kegiatan ini, saya langsung menghubungi Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan IGI Polman, dalam hal ini Bunda Sohiba, untuk menindaklanjuti kegiatan ini dan menyiapkan segala sesuatunya. Nah, terkait dengan itu semua, saya hanya memberikan masukan agar ini benar-benar bisa dimaksimalkan kesempatan ini untuk berbagi kesempatan juga diantaranya kepada seluruh rekan-rekan yang punya keahlian, punya keterampilan untuk bisa dibagi ke guru. Dan saya meyakini betul bahwa Bapak Ibu guru semua tak terkecuali itu pasti punya kelebihan dan skill individu yang bisa dibagi. Karena itu IGI ini adalah tempat untuk kita bisa berbagi bersama, berbagi kesempatan, berbagi pengetahuan, sehingga satu dengan lain itu bisa saling melengkapi, saling mensupport. Bahkan tidak hanya di internal pengurus IGI sendiri. Kesempatan itu juga menurut saya perlu diberikan kepada selain pengurus IGI, guru-guru yang ada di luar itu kita berikan juga kesempatan untuk bisa uh, berbagi juga, berbagi karena teman secara umum kan termasuk di Indonesia itu kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan itu semua, saya berharap ya, karena IGI ini adalah rumah kita bersama, jadi tidak hanya eh, bahkan tidak hanya yang tercatat sebagai anggota IGI, yang non anggota pun kita selalu welcome, kita selalu terbuka. Bapak Ibu, mari ayo kita jadikan IGI ini sebagai rumah kita bersama untuk belajar bersama untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, kaitannya dengan bagaimana membawa generasi kita ke depan bisa lebih baik secara moral dan cerdas secara intelektual. Sehingga saya berharap ke depan dan ini mudah-mudahan bisa terwujud, kita akan memaksimalkan peran-peran pengembang kompetensi guru ini melalui IGI dalam hal ini dengan cara atau berbasis wilayah perkecamatan. Jadi saya sangat berharap nanti teman-teman bisa semuanya terlibat di dalamnya, sama-sama kita eh, apa namanya membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan, yang saya sangat berharap itu setiap dari kepengurusan itu lebih fokus ini ke sasaran yang lebih dekat ke sasaran untuk pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop dan sebagainya. Itu harapan saya, sehingga mudah-mudahan itu semua bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua, Bapak Ibu guru peserta yang saya tahu betul juga guru-guru hebat ya, guru-guru keren, guru-guru yang bisa kita jadikan panutan ya. Setidaknya hari ini kita melihat antusiasmenya guru-guru sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu patut kita apresiasi, patut secara pribadi saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai sekali karena punya minat dan keinginan serius sungguh-sungguh untuk belajar dan demi untuk pendidikan kita di Kabupaten Polewali Mandar ini.
saya kira itu sambutan dari saya selaku Ketua IGI Kabupaten Pulau Mandar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, mewakili teman-teman panitia dan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan. Kita jadikan sebagai pembelajaran agar ke depan bisa lebih maksimal lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi, lebih berasa manfaatnya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum saya menutup, izin saya Bu Moderator, saya buka ya langsung ya Bu ya. Silakan Pak. Iya, oke. Saya membuka kegiatan apa namanya? Latihan serempak ini, latihan serempak berdampak Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pulau Mandar dengan mengajak kita semua membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua Bapak Ibu. Yang saya tahu ini ada 3 hari Bu ya acaranya berlangsung. Mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti dengan baik dan lancar dan insya Allah bernilai ibadah tentunya. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua As'ad Satari. Selanjutnya agenda kita terkait pemaparan materi praktik membuat portofolio dengan Canva oleh Bapak M. Ilham MPD. Sebelum saya persilakan beliau, saya akan bacakan dulu sedikit biodata dari beliau. Jadi Bapak M. Ilham ini S1-nya di Universitas Negeri Makassar angkatan 1996. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Makassar jurusan Master Penelitian Evaluasi Pendidikan angkatan 2016. Nah, prestasi dan penghargaan Guru Dedikasi Nasional tahun 2013 Kemdikbud, Diklat Bahan Ajar Interaktif SMA tingkat nasional. PNS prestasi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023, guru berprestasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, penerima beasiswa S2 Kemdikbudristek tahun 2014, Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2018, pengajar praktik Angkatan 4 PGP tahun 2022, Fasilitator Nasional Angkatan 8 PGP Kemdikbudristek tahun 2023, kemudian menerima penghargaan Duta Teknologi tahun 2018 di BPMP Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian beliau juga sempat ya, ini penghargaan juara 1 Lomba Ikro, inovatif, kreatif, dan produktif Dikbud tahun 2023. Dan prestasi yang baru-baru beliau peroleh adalah juara 2 GTK Kepsek Inovatif BGP Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kalau dilihat dari jejak karirnya Kepsek keren ini, ada banyak prestasi dan pengalaman kerja. Selanjutnya mungkin saya bisa persilakan kepada Bapak M. Ilham untuk berbagi praktik dalam membuat portofolio dengan Canva. Dengan ini saya persilakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Sri Wahyuni ya. Saya tes sound di mana sound saya, Bu Sri? Terdengar dengan jelas Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Ini waktu yang paling apa ya? Yang pertama mungkin bergilir ya. Nyala lampu. Yang kedua ya waktu yang tidak namanya lah kalau jam-jam 2 ya. Waktu ini saya sudah menunggu dari tadi. Saya sudah mau tidur. Oke, puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala karena kita ya semuanya sehat ya. Ya intinya dalam hari ini yaitu pelatihan serentak berdampak. Berdampak dalam hal berbagi, berdampak dalam hal kita silaturahim ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga bukan cuma di Polman tapi di luar area Polman ya. Yang saya hormati ya, pertama-tama dulu Ketua tim ya, panitia,
pelatihan serentak berdampak ya. Ada Bu Sri, ada juga ibu atau Kanda Sohibah ya, yang sangat ya ikut ikut dalam hal mau selalu bersama ya di Polman ya, dan pengurus ya daerah, termasuk ketua ya, ketua IG Polman yang luar biasa ya. Meskipun aktivitasnya ada di luar negeri ya, kan luar negeri toh, ya kan sudah ibu sempat kota. bercanda nih. Ya, sempat kena apalagi mendekati IKN ya, IKN. Sedikit lagi digeser-geser sudah ibu kota ya. Dan saya hormati ya Pak Asad ya. Termasuk juga siapa ya? Tadi Pak Hamka ya, luar biasa doanya. Mudah-mudahan doanya itu diberi keberkahan, termasuk yang lagi dilanda perang ya. Mudah-mudahan doa ini yang di Palestina ya bisa kita menguatkan ya. Nah, ini luar biasa, luar biasa panjang-panjang doanya Pak Hamka. Jadi terhubung ke doanya Palestina. Terima kasih Pak Hamka. Supaya berkah, Pak. Ya, amin. Termasuk juga Pak Mujib ya, luar biasa ya, yang selalu ikut ya. Pokoknya barengan lah ya, barengan lah. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa membawa perubahan di Polman kita ya. Oke Bapak Ibu, ini kan 3 hari, 3 hari ya. Dan mungkin ini hari pertama ya, hari kedua dan ketiga mungkin besok dan lusa saya maaf ya Bu Sri dan kawan-kawan, kalau mudah-mudahan saya bisa besok masuk juga ya, artinya monitor ya sampai lusa. Karena saya malam ini saya ke Manado untuk melakukan evaluasi ya pendidikan berpenggerak ya untuk angkatan 8. Makanya malam ini saya harus berangkat, besok dan lusa itu masih di area Minahasa tepatnya. Sebenarnya ke Manado tapi bergeser ke Minahasa, tepatnya di dekat Bunaken yang terkenal itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guruku yang hebat ya. Ingin sekali silaturahminya luar biasa. Meskipun saya ada di secara daring lah ya. Maunya sih kita mau luring. Cuma mungkin ini secara serentak ya yang diberikan oleh pusat, dan saya ucapkan ya Hari Guru ya untuk 25 November itu Hari Guru se-Indonesia ya, se-Nusantara, karena juga Hari Guru Dunia untuk Indonesia ya tanggal 25, untuk IGI tanggal 26. Insya Allah ya, tepatnya juga barengan ya, Sabtu dan Minggu. Dan salah satu agenda yang luar biasa diberikan ya secara gratis. Gratis dalam hal ini tidak ada pungutan, cuma ya tidak gratis kalau Bapak Ibu punya niat kita ikut bergabung ya kegiatan mulai hari ini sampai lusa ya 20, 21 dan 22 insya Allah ya semua sehat. Bapak Ibu, untuk yang disampaikan tadi Bu Sri, terima kasih portofolio yang itu baru secara audio ya, audio. Sebenarnya sih saya maunya saya ambil ini materi simpel tapi berbobot ya, karena ya Pak, kita bisa mulai dari dasarnya dulu, siapa tahu masih ada yang belum mengenal. Jadi otomatis saya tidak banyak teori Bapak Ibu ya, saya langsung praktik ya, aksi nyata. Ya, yang dilakukan sekarang guru penggerakan banyak aksi nyata, dan saya barengan dengan itu aksi nyata. Saya tidak banyak berkata-kata ya. Intinya Bapak Ibu cari aja share Google ya, portofolio digital. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah temukan seperti itu. Cuma persoalannya judul yang saya sampaikan itu praktik baik ya untuk portofolio digital ya, basisnya Canva. Sebenarnya sih bisa juga portofolio digital basis Google Site ya. Cuma seharusnya saya bawakan juga seperti itu. Cuma ini tidak boleh ada yang sama. Padahal dalam hal aksinya itu berbeda.
berbeda. Di tempat lain tuh sama ada Google Site ya. Dikira itu akan saya bawakan materi yang serupa ya, tapi penyampaiannya yang berbeda ya. Tapi saya ambil yang sisi lainnya aja, Canva. Dan mungkin Bapak Ibu Canva itu kan familiar Bapak Ibu ya. Nah, saya mungkin tunjukkan dulu ya, share izin ya, share screen dulu Bu Sri. Atasnya. Ini tapi ada gensetnya Asik. kalau mati lampu. Dengar suara saya Bu Sri? Jelas, Pak. Jelas. Dengar Mungkin ya? bisa step by step ya, Pak. Ini memang sekarang Bu Sri sudah ya, tidak ada suaranya lagi ya. Ya. Sudah kedengaran, Pak. Sudah kedengaran. Suaranya jelas kok, Pak. Udah ada betul suaranya Bu Sri ya? Bu Sri ini memang ya oke, Suaranya apa-apa. jelas, Pak. Gak apa-apa ya. Saya share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, Oke, izin sudah kelihatan, Pak. moderator kelihatan ya. Iya, Pak, kelihatan. Suaraku ya terdengar ya Bu Sri. Terdengar dengan jelas, Ini Pak. saya belum bahasa Manado ini. Terdengar dengan jelas, Pak. Suaranya. Oke, kelihatan ya Bu Sri. Iya, Pak, kelihatan dan terdengar dengan jelas. Bu Sri ini tidak pernah dengar suaranya ini. Tidak Sri kelihatan. udah hilang ini suaranya ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, Terdengar dengan jelas, Pak. selanjutnya Bapak Ibu, kelihatan ya Bapak Ibu. Silakan di kolom chat saja Bapak Ibu supaya saya mengetahui karena Bu Sri ini tidak pernah saya dengar suaranya. Kelihatan, Pak. Jaringan sepertinya delay, Pak. Kelihatan ya. Terima kasih Bu Ira. Ya. Terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar Oke, dan terlihat, terima Pak. kasih Bu Sri. Bu Sri ini bisa kolom chat tapi bersuara enggak ya? Oke, Bapak Ibu, judul yang tadi disampaikan oleh Bu Sri dan mungkin saya mau perkuat ya penjelasan ya. Saya ini ambil sampel aja ya dalam hal apa ya, yang paling apa Bapak Ibu gunakan. Sebenarnya sih ini portable digital bukan cuma kita pakai dalam hal kegiatan-kegiatan Bapak Ibu lakukan, artinya menyampaikan ke siswa ya portofolio pribadinya Bapak Ibu secara blog lah ya. Mungkin juga Bapak Ibu disampaikan jika Bapak Ibu melakukan kegiatan di luar dari kelas ya, misalnya Bapak Ibu misalnya mau melakukan pengibasan ya, ini sangat penting Bapak Ibu mempunyai digital portofolio Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau kita gunakan di yang biasa ya, secara apa ya, yang di luar aja lah ya, itu kan biasa itu cuma tes saja ya, tes. Tapi kalau di Canva atau Google Site ya, saya bicara Canva aja. Nah, kita apa ya areanya di Canva itu itu banyak gambar-gambar atau apa-apa yang Bapak bisa gunakan ya, konten-konten dalam bentuk gambar, suara atau apa saja ya, itu bisa diunggah dengan baik ya. Jadi Canva itu sudah punya database eh, yang dimiliki Google, apa sama dengan Google. Ya, tidak perlu lagi Bapak Ibu ambil di Google baru unggah di Canva, enggak. Canva juga sudah mempunyai fasilitas database apa ya konten-konten yang tersedia ya, ya media-media apa yang sudah tersedia di dalamnya ya. Tuh, apalagi juga Canva juga include ke AI ya, AI itu yang sekarang lagi apa ya, lagi trending topik ya. Oke, Bapak Ibu coba melihat sebelah kanan paling di atas. Ini Canva yang kita cari yang ada publikasikan situs web. Bapak Ibu mungkin
pernah mencoba Canva tapi nggak pernah menemukan yang namanya publikasi situs web. Sebelah kanan, kita langsung action. Bapak Ibu yang gunakan laptop ya sebagai apa ya? Anggaplah Bapak Ibu sudah praktek lah ya. Bapak Ibu nanti kita sama-sama praktek karena saya langsung aksi nyata ya. Ini aja contoh aja diberikan gambaran ya, gambaran ini ya. Ini gambaran-gambaran ini berapa slide aja ya. Bapak Ibu siapkan semua apa-apa yang dibutuhkan ya. Apakah terhubung di Facebooknya ya. Ini kan Facebooknya ada ya. Misalnya Facebooknya contoh ya. Ini ya contoh ya. Saya kecil lagi. Ini saya langsung praktek ya Bapak Ibu dulu ya. Tapi sebelum kita ini Kan Pak, tentukan di pautnya. mulai praktek dari awal. Ini saya biasanya pakai Google Meet jadi lincah ya karena ya namanya grup penggerak Google Meet selalu kita gunakan. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini ada berapa ikon-ikon jika Bapak Ibu gunakan Linktree, ya Linktree itu semacam microsite ya. Sudah itu ada IG ya, tweet ya atau X sekarang karena tweet itu sudah simbol X ya. Sudah itu Facebook ya, Meta, baru kalau Bapak Ibu gunakan Telegram ya. Selanjutnya yang perlu kita garis bawahi paling di atas ini ya, ada pratinjau paling kanan di atas ya, pratinjau. Pratinjau itu kalau bahasa Inggrisnya view ya. Sudah itu publikasikan situs web, baru share ya, bagikan karena kebetulan saya jadikan bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau ada yang menggunakan bahasa Inggris silahkan ya. Dikondisikan aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang gunakan dua device, handphonenya jadikan melihat saja, yang komputernya sarana sebagai latihan ya, latihan. Saya mau lihat dulu kolom chat ya. Oh ya, lobet ya. Itu kita mencoba, Pak. Oke, oke. Maaf Bapak Ibu karena wilayah Palma banyak yang dipadamkan ya sebentar. Ya. Oke, cara yang sebelum saya mau apa ya mulai, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, cara paling awal yang kita gunakan apa? Misalnya dari awal kita gunakan blank ya atau layar kosong, apa yang pertama kita lakukan dulu? Apa yang pertama? Tolong di kolom chat, saya supaya saya mau tahu apa yang pertama sekali. Kalau kita mulai dari awal ya, mulai dari diri kalau kita gunakan penggerak. Apa yang kita pertama kali kalau kita mau buat template atau mencari template di Canva ini ya supaya nampak itu publikasi situs web. Ini kan gratis. Ini hebatnya Canva itu sudah mempunyai web gratis. Tidak perlu lagi kita beli domain macam-macam lah ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Gitu. Jangan yang banyak-banyak ya. Persoalannya banyak yang bikin seperti ini tapi beda. Kita tidak dengar suara dari saya ada peserta. Ya, Bu Sri, jelas suara saya. Jelas sekali, Pak. Suaranya Tapi terdengar. Tapi sepertinya suara saya dan peserta lain tidak terdengar oleh Bapak. Enggak lah. Dengar loh. Oh, dengar. Suara. Oke, kayaknya ini sudah bagus jelas jaringan, sekali. Pak. Oke, kalau begitu silakan dilanjut, Pak. Oh iya. Mungkin Iya. Ada kopi di situ, Pak. Ini kalau ditemani cuma komputer aja ya. ya, Pak, jangan sampai Oke, merasa sendiri di rumah ini, Pak. Itu.
biasanya apa ya? Kita kan banyak di Google Meet, jadi kebiasaan kita sekali pakai Google Meet ya. Kalau Zoom itu kayak kita kan biasa peserta, kita seakan-akan apa ya, tidak memperhatikan itu kalau peserta. Tapi kalau kita yang di Zoom ini ya seakan-akan kita selalu sendiri. Ada sama Google Meet, selalu bersama-sama. Itu bedanya. Oh, Mulai dari blank, bukan dari blank kosong pikiran ya, itu Bu Saiba katakan. Adakah yang lain? Yang lain? Yang pertama yang kita melangkah ya. Eh, Kalau kita mau masuk ya, eh, pastilah Bu Saiba pasti blank. Tapi apa yang kita klik atau apa yang kita mulai dari kosong itu? Apakah kita kan biasanya kalau kita buka itu kan langsung file, sudah tuh desain baru. Itu bedanya ya. Kita bandingkan dulu ya. Kalau saya buat desain baru, misalnya ya, desain baru contoh ya. Contoh saya, kalau ukuran Bapak Ibu terserah Bapak Ibu, bisa 16:9, bisa bentuknya juga 1:1, itu yang biasanya IG ya, cerita Instagram boleh, itu juga 1:1 ya. Ada juga yang brosur juga boleh, karena kita tidak mau tidak memastikan ukuran yang mana Bapak Ibu gunakan. Ya, Bapak Ibu selera Bapak Ibu aja lah. Yang pastinya, eh, itu akan terbaca bahwa Bapak Ibu punya portofolio, ya. Kalau ukuran Bapak Ibu terserah, ya. Tapi ya paling umumnya ya Bapak Ibu gunakan aja 16:9 ya, sama ukuran presentasi ya. Bisa juga gunakan apa ya, sampul album boleh ya, ukuran itu ya. Eh, Bisa juga ini saya contoh aja ya, konten IG lah ya, bisa ya, konten IG boleh ya, atau presentasi boleh. Ini contoh aja ya, saya membandingkan bahwa apa bedanya yang nanti kita buat ya. Ini presentasi ya, saya klik. Izin Ibu Sri, kelihatan presentasi saya yang blank ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Apa yang bedakan itu sebelah kanan atas? Apakah publikasinya nggak ada atau ada? Bantu Iya, saya. Pak. Tidak ada Sudah. kah? Iya, Pak. Tidak ada toh? Itu Iya, Pak. bedanya. Blank. Tampilkan ya. Teman kosong tapi yang paling kanan atas. Beda ya tadi. Coba ya saya pindahkan lagi. Ini susahnya karena saya ditutupi oleh apa ya? Ini apa? Hide. Tekan dulu. Tuh ya. Saya harus apa ya, menghilangkan dulu hide ininya kan, tertutupi. Saya mau coba lagi Bu Sri supaya ada interaksi dengan peserta Bapak Ibu ya. Jasa klik Baik, lagi. Bapak Ibu. Jadi Ah, untuk pembuatan portofolio ini, mungkin Pak Ilham bisa step by step. Apa sih tips ya, dan triknya ya, selain menyiapkan elemen atau bahan-bahan yang perlu dimasukkan ke dalam portofolio ini? ya, Apakah ada pencarian template khusus yang bisa ya, digunakan Bapak Ibu peserta ini dalam pencarian referensi, gitu Pak? Mungkin bisa dibagi seperti itu ya, Pak. ya. Oke, saya cuma mau bandingkan aja Bu Sri. Ini Bu Sri, coba perhatikan lagi yang tampil ini kan ada gambar saya toh? Iya Pak, ada Pak. Ada. Sebelah kanan atas ada namanya publikasikan situs web. Ada enggak? Ada, Ada, oke. ada Saya Pak. oke, saya pindahkan lagi yang satu. Apa bedanya lagi? Ini kan kosong. Misalnya ada gambar ya, saya sudah anggaplah saya tarik. Bedanya yang satu yang satu hanya digunakan untuk Canva mendesain, yang satunya Ya, itu sudah bisa dipakai untuk berbagi. ya itu. Jadi ini
ini belum dikatakan bahwa memang isinya sudah anggaplah portofolio, tapi secara webnya itu tidak bisa kita share. Cuma ditampilkan aja, baru kita share paling panjang, ya. Tapi kalau yang ini, Bu Sri, ini yang Kalau beda. yang ini bisa dipublikasikan ke situs websitenya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok ada dua yang berbeda? Ya, tadi yang satu cuma tampilkan, ya, baru bagikan, ya, tapi yang satunya itu ada juga bagikan, tapi ada publikasi. Nah, ini yang bedanya, Bapak Ibu. Yang hari ini yang kita mau praktekkan ini bukan yang ini. Mungkin pikiran Bapak Ibu, portofolio buat begini langsung tampilkan, enggak. Nah, kita rubah strategi portofolio digital, tapi basisnya web, ya, basisnya web. Dan Bapak Ibu kapan saja Bapak Ibu bisa edit, ya. Nah, tidak perlu lagi biasanya kalau kita pakai yang biasa-biasa aja ribet, karena tampilan itu kita merubah sesuatu itu tidak ikut, ya, tidak mengekor, ya. Ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tanpa tidak sadar lah istilahnya. Itu buahnya langsung begini, blank buat cari itu. Semua aja, yang penting bisa saya tampilkan enggak. Nah, yang sekarang itu portofolio di ini yang dimiliki oleh Kampa, ya kayak gini yang sekarang ya, yang lagi tren, ya, yang lagi tren. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat berapa duta, itu udah dia gunakan ini seperti ini. Ya, bukan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini kan bisa. Ini sudah jadi. Ini kan udah ada format tersendiri kan. Ini tidak ada masalah Bapak Ibu, ya. Bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Tapi yang membedakan itu cuma ini aja, publikasikan situs web, ya. Itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang membedakan lagi catatan. Catatan ini kelihatan Bu Sri, catatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ini catatan punya makna tersendiri Bapak Ibu, dan catatan ini wajib diisi, ya. Nah, ini kenapa catatan kok ini berubah? Nah, ini penting sekali, ini sebagai koneksi antar link. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu membuatnya. Tidak sama yang kalau kita gunakan yang seperti ini, ya, biasanya kita tidak butuh catatan, ya, karena antar kondisinya kurang responsif, kurang ini, antar link aja. Tapi kalau yang ini itu akan terhubung dengan sendirinya. Jadi tiap catatan slide, ya, slide mulai dari awal, ini cover, sudah itu nambah lagi directory, ya. Mungkin saya kasih nama history, sudah isinya, ya. Sudah itu halaman kelanjutan, ya, komunitas, ya, ini sudah CV, ya. Mungkin lagi ini komunitas antar link ini. Kalau Bapak Ibu supaya tidak terlalu pusing, ya, kalau memang Bapak Ibu punya Kombel atau komunitas belajar, ini umumkan aja, satu kali link aja supaya tidak ribet, ya. Begitu juga kalau Bapak Ibu gunakan PMM, boleh, bisa diikutkan di sini, ya. Selanjutnya mungkin juga narahubung Bapak Ibu. Ini, ya, itu narahubung sudah itu rekan tim Bapak Ibu kalau jika ada. Tapi terserah Bapak Ibu modifikasinya gimana. Tapi intinya Bapak Ibu, kata kunci yang kita ambil hari ini membuat portofolio, ya, basis web, ya. Bukan portofolio digital, tapi basisnya nggak ada, tapi basisnya web. Dan ini gratis, yang dimiliki oleh Kampa, dan ini gratis. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu beli domain dan macam-macam lah, gitu, ya. Nah, biasanya kita beli domain 200 per tahun. Nah, kalau ini free, selamanya Bapak Ibu gunakan, ya. Dan ini saya pakai ini ada itu bisa kita update tersendiri, ya, kapan saja, ya. Itu Kampa ini kan tidak pernah dia menghapus, ya, tanpa izin dari kita, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah gunakan Agung Belajar,
otomatis akun belajar ini yang menjadi apa ya, center point lah dalam hal apa modifikasi portofolio Bapak Ibu ya. Ini keren loh karena ada rasa pro-nya kan dapat kalau kita gunakan belajar ID. Nah, ini yang membedakan. Nah, caranya mungkin kita lagi nunggu-nunggu ya. Ini berapa lama saya apa ya, Bu Sri? Ini kayaknya kayak rasa 3 jam ya kayaknya ini ya. Ya. Ini jarak saya apa ya? Jarak saya bahkan materi seperti ini loh ini. Jarang sekali jarang saya tampilkan. Yang saya tampilkan cuma guru saya SMA 3 ya. SMA 3 ini rata-rata punya seperti ini dia. Ya. Bu Sri udah mati ya? Sudah masih. Saya Pak Sudah Ilham mati. kayak enggak tahu saya saja nih. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu terkait yang dijelaskan oleh Pak Ilham, pembuatan portofolio sebenarnya di Canva itu kan sudah banyak template yang bisa kita gunakan. Tinggal memadukan antara gambar yang kita gunakan dengan template yang kita inginkan. Nah, itu Ya. itu dari Oke. penjelasan dari Pak Ilham ya. Nah, Ya. di sini juga ada 2 desain yang ditampilkan oleh Pak Ilham, bahwa yang pertama ada desain Canva yang hanya bisa ditampilkan, terus yang satu berbasis website. Oke, Pak Ilham, bagaimana Pak Ilham? Masih ada yang mau ditambahkan mungkin? Masih ada sekitar 5 sampai 10 menit Oke. sebelum kita buka sesi tanya jawab. Oke. Saya mau jelaskan lagi satu kali ya. Sekarang mau tampilkan bagaimana cara buatnya. Itu Bu Sri ya. Kita mau ajarkan ya bagaimana cara buatnya ya. Ya, Caranya dari tadi itu, nih pasti peserta penasaran nih Pak, bagaimana ya. sih cara langkah awal untuk membuat ini desain portofolio seperti Nah, itu ini Pak. aja ya. Oke. Nah, yang pertama tadi blend tadi bisa kita gunakan, tapi kita bukanya di ini. Kalau saya udah hilangkan ini, wah ribet juga ini. Ini apa? Ini apa yang di atas itu yang banyak, jadi tertutupi oleh apa ya kan? Oleh apa ya? Saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu kanvas saya tampilkan kembali. Pak, bisa kita mulainya step by step. Bukanya mulai dari Canva, Oke, ya. terus template-nya dimulai dari template apa nih yang kita gunakan Oke. di menu pencarian supaya bisa menemukan Oke. portofolio gitu. Ini sudah banyak penasaran. Supaya itu penasaran itu hilang rasa ngantuknya kan. Jadi saya mancing aja dulu ya. Bu Sri, apa biasanya kalau portofolio digitalnya apa dipakai? Canva kan? Tapi pakai apa ya? Canva itu. Saya pakai Canva Pak, portofolio. Bahkan kemarin Ya, waktu PPG dan CGP ini ya memanfaatkan Canva Pak. ya tapi bukannya gimana? Belum berbasis website Pak, belum saya Oh sinkronkan gitu. dengan website saya ya. Oke. Saya share screen lagi kembali. Saya sudah keringatan nih. Sama keringat semua panas. Panas ya, apalagi lampu belum nyala kan. Oke, saya tampilkan lagi kembali ya. Ini saya punya ini ya. Nah, kalau kita mulai dari awal, saya hide dulu. Pertama-tama Bapak Ibu ya, ini kan kosong. Bu Sri, Ya bantu betul, ya. kosong Pak. Kosong Ini ya. tampilan awal dari Canva nih. Ya, kosong ya. Betul. Nah, kita cuma ketik aja web ya. Ini sudah itu situs ya. Nah, sudah itu ada gini. Inilah yang membedakan ya Pak antara situs web portofolio dengan Blanco portofolio. Yang biasa dengan situs website. Oke. Ya, yang membedakan silakan dilanjut lagi, Pak. Yang membedakan lagi Bu Sri, yang paling di bawah ada tanda linknya ini, saling mengikat, ya link. Nah, ini yang paling di bawah. Ini yang saya tandai. Kelihatan? Yang ini. Ini ya, yang paling di bawah. Klik situs website. Yang ke sini ya. Ini. Silakan diklik Pak.
Ya, ini yang ada tanda icon link ya. Ini kan link ini. Apa itu kayak apa itu? Iya Pak, sudah kelihatan Pak. Pencepetan WA kertas biasanya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ini akan muncul semua ya. Pilihan-pilihan portofolio ya, situs portofolio ini Berarti ini pilihan portofolio yang ya, berbasis website. di Yang website ya. tinggal kita pilih Ya, sesuai dengan selera. desain yang kita inginkan Ya. atau selera kita ya Pak. Betul? Ya. Bagaimana Pak? Ya. Selanjutnya Oke. kita pilih, misalnya ini ya. Oke, coba dipilih salah satu saja Pak. Yang mana? Ya, satu aja lah ya. Ini Ya, yang satu aja. Bu Anna ini ya. Ini pasti perempuan ini ya. Namanya saya perempuan Pak. Ya biasa apa ya, terkecoh kita ya. Nah, coba diperhatikan di atas. Di atas saja diperhatikan Bu Sri. Ini aja yang diperhatikan. Oh ini Ya. sudah jelas. Ini ya. Ini. Ya, ada publikasi situs website. Ya, kalau nggak ada itu bukan di kita berbasis web. Ini enak pakai ya. Jadi Bapak Ibu modifikasi aja ya. Sudah Bapak Ibu. Berarti begini Pak, setelah memilih desain yang kita inginkan, Ya. berarti tinggal mengedit sesuai Ya, ngedit. apa Ya, yang dimasukkan di dalam portofolio. Ya. Misalnya mengganti foto, terus Ya, foto. memasukkan Misalnya, kalau foto teks. kan udah. Jadi ini kan Ya, contoh betul. foto ya. Sudah itu masuk unggahan ya. Misalnya foto saya, misalnya foto siswa. kalau nggak enak, Foto Pak PJ foto, Gubernur nih. jangan jangan. nanti itu pelanggaran karena nggak minta izin. Karena kita kan mau share ya, dipublikasikan. Nih foto sekolah semagama keren saja Pak. Oh, oke. Ini penampakan karena belum ada pelimanya. Ya, Ya, nggak apa-apa ini ya. Pak. Kan sebagai Nah, contoh ini saja contoh. Pak. Ya, ini contoh ya. Nah, Jangan lupa catatan. Ini catatan selalu tulis. Ini yang pertama apa? Home. Jadi home ya. Kita tulis ini seperti ya Pak, daftar isi ceritanya ya kan? daftar isi. Daftar isi, betul. Jadi nanti Bapak Ibu guru hebat setelah memilih template, mengganti gambar dan menyesuaikan, jangan lupa untuk membuat catatan. Ya, catatan. Jadi ini aja. Catatan ini berfungsi sebagai ya Pak? Ya, sebagai daftar isi. Ya, sebagai antar link aja, navigasi. Antar link. Ya. Jadi tulis saja home, bisa juga beranda, bisa awal ya. Biasanya home ya. Nah, catatannya nggak usah diisi, cuma ini aja satu home. Siapa? Halaman kedua. Katanya Pak, pelan-pelan pakai sek menjelaskan. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, pelan-pelan Pak. Ini berapa slide ya? Kalau nggak salah 6 ya. 6. Kita asumsikan saja. Ya, pertanyaan yang mungkin terjadi Pak, bagaimana ketika dari 6 slide ini kita mau menambahkan lagi Pak? Oh, bisa ditambahkan halaman. Apakah yang tambahkan halaman? Misalnya ada ini yang home yang lagi isinya yang kedua ya, background misalnya ya, background ya. Isinya mau nambah lagi ini, duplikat saja ya. Ini klik kanan ya, baru bisa salin gaya ya, atau bisa kita gandakan ya. Ini ya, duplikat halaman boleh. Duplikat halaman ya Pak? Ya, betul. Halaman. Ya, ini bisa ya. Ini. Atau ini mau gambarkan gambar-gambar yang lain. Ini kan biasanya yang mengisi sertifikat ya. Ini sertifikat, portofolio sertifikatnya misalnya. Ya. Sertifikat. Ini contoh Bu Sri, sertifikatnya. Contoh ini ya, sertifikat. Kalau elemennya saya cari sertifikat aja ya. Contoh aja. Ya. Ini sertifikat ya, contoh aja Bu. Ini misalnya ini. Ini ya. Kalau ada dari dari kita. Ini tinggal meng-ATM dokumentasi ya Pak? Iya, dokumentasi. Betul. Ini sertifikat ya. Jadi catatan itu ditulis saja sertifikat ya. Jadi nanti itu yang catatan itu akan muncul navigasi Bu Sri paling di atas ya.
Iya, betul. Di atas. Ya, Jadi nanti, dia jadinya kayak link ya, Pak, di ya link. PowerPoint. Ya, nanti kita Kita belum, slide, betul. ya kita kan belum publish ini ya, belum. Nah, ini baru kita belajar antar link dulu ya. Kalau sudah buat seperti ini, apa yang mau ditambahkan ini, pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman. Mungkin bisa mulai dari kalau bikin portofolio itu misalnya mulai dari pendidikan, Ya, kemudian pendidikan. pengalaman kerja, Ya, bisa. Ya, ini pendidikan boleh ini, betul. pendidikan. Tentu aja. Jadi kita bisa menulis ya, jenjang pendidikan ya. Ini tinggal ganti aja. Kalau ada fotonya silakan ambil foto aja deh ya. Baik, Pak. Kalau misalnya sudah selesai nih, kita edit atau desain. Cara mempublikasikannya bagaimana nih, Pak? Ini tinggal apa ya? Publikasi aja ini. Ya. Ini publikasi aja situs web ya. Sebelah kanan itu ada tunggu lagi jaringan. Ini kan dengan navigasi ya, tanpa navigasi. Kalau tanpa navigasi catatannya tidak dipakai. Tapi kalau dengan navigasi, catatan yang kita sudah buat, menu-menunya itu kita bisa gunakan ya. Itu dengan navigasi ya. Nah, ini kan sudah nampak ya. Ya, sudah nampak ya. Oke, Pak. Berarti ini publikasi ke website ya, Pak? Iya, iya. Ini yang paling di atas ya, yang itu ada yang tulisan-tulisan itu ada. Iya. Ya. Itu yang pakai navigasi. Kalau tidak pakai navigasi akan hilang. Ya. Sudah itu pakai domain saya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu guru punya website nih, Ya, bisa langsung dipublikasi ke domain. Kalau jika ada domain, tapi kalau nggak ada, ini gunakan domain gratis. Ya, kalau tidak ada berarti kita bisa pakai yang menu gratisan. Ya, ini menu yang free ya, Pak? Ya, kalau yang beli ya pasti orang kaya itu yang beli. Pasti Ibu Sri beli ini. Kalau memang antara tampilan Canva dan Google Site memang memanjakan Canva karena banyak gambar, banyak referensi dan lain-lain. Ya, cuma tadi yang lemah teman-teman karena belum pernah dia belum dieksplor, Pak. Ya, belum pernah dieksplor. Ya, ini kan dia gunakan di kita tapi bukan di kita ini web. Ya, padahal yang di kita web itu bagus. Ya. Ini domain gratis, kita pilih baru lanjutkan ya, next. Ya, baru kita bisa nulis ya. Nulis ya. Ini juga bisa jadi referensi Pak, portofolio sekolah nih, laporan kepala kinerja guru. Bisa digunakan. Betul. Bisa digunakan. Umpamanya CV-nya siapa ini ya, contoh ya. CV apa ya, saya tulis saja CV Bu Anna tadi itu ya, Anna. Wah, enggak bisa dukung ya. Jadi CV Anna aja ya. Saya sambung aja ya. Nah, ini. Sudah itu ada deskripsi halaman ya. Cuma apa ya, 160 karakter ya. Tinggal mendeskripsikan portofolio kita seperti apa ya, Pak? Ya, Anna adalah seorang guru profesional. Guru di Luyo, mengajarnya apa? Luyo. Yang penting ada batasannya, Pak, di sini maksimal 160 kata, Pak. Biar lupa, jangan sampai kepanjangan. Ya, baru publikasikan. Betul. Ini lagi tunggu ya. Lagi nunggu. Ini yang kita mau share ya, kalau sudah jadi. Ini bagusnya karena ada kata-kata penguatan. Ya, ini sudah sudah selesai di situsnya nih. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Dulu, ya, mau salin baru kita bisa lihat. Kita mau lihat hasilnya ya. Nampak hasilnya ya. Jadi ini juga bisa diupdate ya, Pak? Ya, nampak ya? Tinggal mengedit template yang tadi kita buat. Nampak ya, Bu? Itu yang tadi publikasikan. Beda ya? Atau saya pindah share screen? Beda ya? Halo, Bu Sri? Ya, Pak. Ya, halo. Dia tampil ya? Yang iya, Pak, kelihatan, Pak. Dia tampil ya? Dia tampil tadi? Belum tampil, Pak, belum tampil. Masih situs web, belum mengunjungi. Ya, itu makanya saya mau stop dulu supaya saya pindah ya. Pindah itu. Artinya pindahkan yang
apa ya yang Jadi sambil menunggu Pak Ilham menampilkan hasil akhir dari situs portofolio yang dibuat, mungkin kita bisa buat sesi tanya jawab dulu ya Bapak. Bagaimana Pak Ilham? silakan. Kita buka Bisa, sesi tanya jawab. bisa. Oke, baik Bapak Ibu, kita buka satu sesi yang terdiri dari 3 penanya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait portofolio ini, Bapak Ibu bisa melakukan mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat atau bisa melakukan raise hand Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Saya persilakan. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh raise hand atau boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik Pak Ilham, ada pertanyaan dari Bu Herati. Tolong bisa diulang cara share-nya Pak. Terlewatkan tadi. Apa yang di-share ini udah ter-share ya? Ya, ini sudah ter-share. Iya, Mungkin saya tadi Bu Herati Pak, tadi terlewatkan. Jadi kita Ini- pelan-pelan Pak. Cara Iya. share website. saya share dulu ya hasilnya dulu Bu Sri sebelum Ya, sebelumnya. hasilnya dulu Pak, kemudian dibimbing Bu Heratinya. Ya. Yang mana yang ditindis? Ya, yang hasilnya ya, outputnya ya tadi ya. Iya. Karena pas keluar kan harus sudah jadi. Nah, ini sudah kelihatan Bu Sri. Yang tadi Iya, kita sudah kelihatan Pak. Ya, ini yang tadi Nah, kita ini jelaskan mau tadi. di-share katanya. Ya, ini udah ya. Ini kan sudah jadi. Tadi ini kan yang catatan home, background, sertifikat, pendidikan, kontakan ini. Ini pendidikan lari ke sini kan tadi ya. Home, Nah, sertifikat, ini yang tadi kita modifikasi ya. Ya, ini contoh ya Pak, yang masing-masing halaman slide-nya ya kan? Ya, ya, itu yang tadi Tuh. catatan. Nah, ini Jadi yang ditampilkan Pak Ilham ini, yang tadi kan ada beberapa halaman. Template Ya. kita kebetulan tadi menggunakan 6 halaman. Ya. Jadi masing-masing halaman ini karena kita tulis tadi deskripsinya, makanya dia muncul begini, home, background, Ya. sertifikat, Ya. pendidikan dan kontak. Oke, nah, sekarang saya mau ulang lagi kembali ya. Karena ini kan kalau sudah outputnya publish itu pasti saya harus keluar dulu baru saya tampilkan. Itu Bu Sri. Oh ya. Ya, jadi memang layaknya berbeda. Karena Canva tadi itu yang buatnya, tapi pas harus Silakan Pak, sambil saya menunggu Bapak Ibu guru hebat yang ingin menanyakan, silakan. Dari ini Bapak Ibu atau Ergul Tom, portofolio ini bisa dipakai untuk melengkapi tugas pada pendidikan guru penggerak tidak Pak? Atau pada PKP pakai aplikasi selain Canva? Wah, keren ini Pak. Iya, Bisa banget ya Pak? Iya, karena sebenarnya sih tidak ada lagi kan guru penggerak itu kan memang Google Site ya, tapi lebih bagus modifikasinya di Canva boleh. Rata-rata itu yang saya ajar di guru penggerak di wilayah Minahasa, rata-rata itu dia pakai. Saya ajar Ya sebagian. pakai Canva ya Pak? Ya pakai Canva, ya. Saya pakai situs publikasi. Baru Google Site ada di dalam, jadi double. Siap. Double. Jadi di dalam websitenya itu masuk lagi Google Site ya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Gultom, kita bisa mengintegrasikan ya Pak. Ya, Bagaimana Google Site dan Canva ini bisa kita optimalkan masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Pak Ilham? Ya, betul. Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Apakah domain web Canva otomatis tersedia jika kita sudah punya akun Canva Pro? Atau daftar untuk buat domain Canva-nya lagi Pak? Bagaimana Pak? Wah, itu kalau kita mau daftarkan secara pro itu kan biaya lagi. Ya. Itu kan dikenakan bisa per bulan, bisa 1 tahun. Silakan diklik aja, dicoba dulu ya. Kalau mau bayar-bayar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya web ya bisa disandingkan ya. Bisa Jadi disandingkan. betul. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya website itu kan ada 2 tuh. Ada yang punya domain, ada yang berbasis gratis kayak blogger ya. Iya, Jadi iya, kalau betul. dia
punya domain bisa di-linkkan kayak tadi punyanya Pak Ilham. Ya, Kalau belum ada domain atau belum bisa berbayar, bisa menggunakan yang free-nya Pak. iya, Free-nya Bu Fadira. iya. Seperti itu. Masih Ada ada tadi Bapak Ibu? Pak Mujib tadi tanya apakah bisa disematkan ya? Ya kan ya namanya web itu selalu bisa disematkan. Ya, selalu disematkan. Karena ada berapa saya punya web itu saya sematkan di blog gitu. Nah itu bisa Pak Muji. Karena rata-rata saya punya apa punya portofolio Canva itu basis web itu saya sematkan di blog saya juga. Itu tersedia kok. Itu. Kalau Pak Ilham ini diperiksa kinerjanya kepala sekolah luar biasa, berbasis Canva Bapak Ibu laporannya. Jadi portofolionya berupa portofolio sekolah. Jadi Ya, semua aktivitas sekolah itu dipublisnya lewat Canva. Saya ya. sedikit membocorkan rahasia publik ini, Pak. Ada Bapak, Demi. Makanya saya rencana mau bawakan materi seperti itu. Ya, Cuma kan cuma mungkin keterbatasan waktu ya, Pak. bukan waktu, cuma ada apa ya yang panitia yang lain hampir mirip judulnya gitu, sistem ya manajemen basisnya Google Site, makanya saya ambil itu. Makanya saya ambil portofolio berbasis Google Site saja diprotes. Nah, makanya saya ambil yang apa aja yang simpel tapi jarang yang tahu gitu. Kan rata-rata ini mungkin saya rasa semuanya ini mudah-mudahan banyak yang tahu lah. Banyak yang tahu berbasis web, tapi mudah-mudahan banyak yang tidak tahu juga gitu. Ya, jarang Baik, sekali. Bapak Ibu, Ya. masih ada yang mau bertanya sebelum kami tutup sesi diskusi ini? Nanti bisa kita lanjutkan di grup WA kelas kita. Maaf Bagaimana ya Bapak Ibu, materi masih enggak, ada yang mau bertanya? materi enggak Pak ada Ilham ya. ini siap menanya. Siap menjawab. Kapan lagi kita mengkorek-korek kepala sekolah inovatif nih? Mengkorek-korek jurus rahasianya. Harusnya Bu Sri Bagaimana Bu Pak Sri Ilham? yang bawakan materi seperti ini. Keren kalau Bu Sri. Oh Bu Sri. Aduh, saya Aduh. masih masih baru Pak. Dalam artian masih banyak belajar dari senior-senior kami di Polman Pak. Banyak senior kami yang lebih jago. Jadi kami eh, masih menjadikan panutan yang senior-senior ini Pak. udah Baik, berselesai. Bapak Ibu guru hebat yang ada di kegiatan ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, jadi hari ini pemaparan yang sungguh luar biasa ya untuk pembuatan portofolio berbasis website yang dipaparkan oleh Pak Ilham. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimalkan penggunaan Canva dan Google Sheet ini untuk diintegrasikan sehingga membuat hasil yang maksimal untuk portofolio kita. Jadi Canva bisa digunakan untuk desainnya, terus penggunaan domainnya juga bisa kita manfaatkan yang free-nya bagi Bapak Ibu yang belum punya domain. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin Pak Ilham bisa memberikan 1-2 kata kalimat penyemangat untuk kami di room ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Termasuk juga guru-guruku yang hebat ya, ada di Polman, ya, di Polman. Intinya ialah apa ya, apapun kegiatannya ya, apa yang dilakukan IGI secara ikhlas ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Karena IGI lah yang selalu memberikan tempat, ruang untuk berbagi ya. Dan intinya ialah berdampak untuk bukan cuma diri kita tapi untuk sekolahnya masing-masing. Itu aja, Bu Sri. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mungkin dari Bapak Ibu peserta boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Ilham atas presentasi materi yang telah beliau bawakan dengan mengklik reaction. Silakan diberi apresiasi kepada Pak Ilham selaku narasumber hebat kita pada Terima hari kasih. ini. Terima Oke. kasih. Jadi sebelum saya tutup, informasi yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini ada 3 hari. Jadi hari ini sampai hari Rabu. Kemudian untuk penugasannya nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas di room chat terkait 3 materi yang dibawakan. Kemudian ketika Bapak Ibu ada kendala, boleh kita komunikasikan dan diskusikan di room chat WA kita.
Jika ada kendala teknis atau masalah, boleh didiskusikan di grup WA kita. Mungkin saya rasa cukup. Demikianlah webinar kita hari ini. Saya Sri Wahyuni Sam selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas Sri. antusias. Ya Pak. Absennya dulu di-share. Oh ya, saya kira Pak Bu Dila sudah bagi Pak. Oh ya betul. Sudah ada di room chat Pak. Oke, Absen. oke. Atau bisa saya tambahkan Bu Sri sebelum Ya Pak, Ibu. silakan. Ya, oke, oke. Mohon maaf ya saya tambahkan sebelum ditutup. Ini kan ada tugas ya Bu Sri ya. Ya Pak, Nah, ada tugas untuk syarat mendapatkan sertifikat 32 JP. Ya. Oke, oke. Nanti itu tugasnya nanti berintegrasi ya. Kan saya portofolio. Nanti itu yang tugas yang 2 dan 3 ya, hari kedua dan ketiga itu kasih nebeng aja di portofolionya. Jadi Oh iya nanti Pak. tinggal diantarlinkkan ya. Siap Pak. Ya. Misalnya tentang materinya Pak Adi tentang apa ya, coaching ya, itu bisa masuk di mana? Itu apakah di slide 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga Ya Pak. tugasnya Ibu Nanti apa? tugasnya akan disampaikan di akhir sesi webinar Oke, kita. Oke. ya. Nah, Cuma Bapak saran Ibu, aja. link Ya, saran aja. link Bukan. absen sudah ada di room chat. Silakan Bapak Ibu mengisi link absen. Jika berkenan, mohon untuk mengaktifkan kameranya dulu. Kita lakukan sesi foto bersama sebelum saya tutup. Oke, Bapak Ibu, silakan. Mungkin saya minta tolong bantuannya kepada Bu Lutfi atau Pak Mujid. Kita sesi foto bersama. Silakan Pak Mujid membantu mungkin. Oh ya Bu, untuk form daftar hadir mohon tidak dibagikan ke room WA. Jadi hanya dibagikan di room Zoom ini. Mungkin Pak Mujid bisa aba-aba atau Bu Lutfi untuk membantu screenshot. Sebagai pelapor atau enggak? Siapa? Yang bagus kameranya. Oh, ada Pak Ilham kayaknya diminta tolong ini. Oke, Silakan Bapak Ibu buka dulu kameranya. ke kameranya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. 1, 2, 3. Ya, Bu Lutfi ya. Ada ya, resilient saja, Polman jago. Polman jago ya. Gayanya. Kenapa Karena nih? hanya Oh, jangan Oke. sampai politik. 1, Aman jago aman ya. 1, 2, Polman jago aman. 3. 3 slide ya. Baik, bagaimana Bu Dila? Aman? Oke, aman. Makasih. Oke, baik. Demikianlah webinar kita hari ini. Saya Sri Wahyuni Sam selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu guru hebat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Bapak Ibu sebelum Latifah. keluar, ada link daftar hadir itu dikirim di chat. Mohon diisi dulu ya. Belum live. Kita ada 55 peserta di dalamnya termasuk narasumber. Panitia. Izin saya pindah haluan ya karena ada pikir yang lain ya. Ya, Izin. Pak narasumber, jangan Siap Pak narasumber. bosan-bosan ya. Makasih kalau banyak kami- Pak. Ya siap. Kapan saja dipanggil materi yang kekinian lah saya bawakan. Nah. Ya. Bisa sambil ngopi juga. Boleh, boleh, boleh. Saya tidak pernah ditraktir ngopi karena nggak minum kopi. Iya, syaratnya itu minum kopi, tidak boleh teh. Itu. Jadi kalau saya panggil di warkop, ya harus minum kopi dengan pisang goreng. Itu saja. Oh, begitu ya Pak. Siap, siap. Bawa laptop. Ya kamu diajar. Baik Bapak Ibu silakan diisi daftar hadirnya. Ini juga belum kami tutup. Jika ada yang sudah mau berkegiatan atau beraktivitas lain,
boleh meninggalkan room ini sampai ketemu besok jam 2 siang lagi. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya izin pamit keluar. Baik Bu, terima kasih Bu Nurma. Ya. Yang sudah mengisi absen, Bapak Ibu silakan dilanjutkan aktivitasnya, istirahat atau apa gitu. Ya, mohon pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bu Sri, rekornya. Bu Dila Pak yang record. Oh. Saya mau off kan.